Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Sidi Jember, prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Saya di sini akan praktek wawancara jenengan Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait bagaimana sejarah Pondok Pesantren Al-Miftah yang ada di Kaliwates, di Sembusari, Kaliwates, Kecamatan Jember. Sebelumnya Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami di sini sebagai pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Jeruk yang di bawah naungan Yayasan Al-Miftah. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Jeruk ini awal mulanya ada seorang santri alumni Sudogiri itu menjadi salah satu simpatisan kepada Yayasan Al-Miftah. Lalu beliau itu mewakafkan tanah ini kepada Kiai. Kiai itu Raden Kiai Muhammad Mudhishir Badruddin yang ada di Madura. Terus diwakafkan, lalu pada tahun 2022 itu didirikan langsung pertama kali peletakan batu pertama kali di pondok pesantren ini. Jadi awalnya itu dikasih orang, dihibahkan orang, diwakafin orang lahan ini untuk dibangun yayasan atau dibangun pesantren. Lalu mulai tahun 2002 itu dibangun pesantren ini, dikasih nama Pondok Pesantren Miftahul Kebun Jeruk di bawah naungan Yayasan Al-Miftah. Apa tujuan didirikan Pondok Pesantren Al-Miftah yang ada di Kaliwates, di Sembusari, Kaliwates, Jember, dari bidang segi ubudiyah? Ya, tujuannya untuk menghubungkan kecintaan antara masyarakat dengan pesantren, mengajak terutama santri dan juga masyarakat lingkungan, masyarakat yang ada di sekitar pesantren ini, mengajak memberikan keilmuan tentang ubudiyah, mengajak bagaimana pentingnya sholat berjamaah dan merangkul kemasyarakatan, kecintaan dalam beragama Islam. Jadi didirikan pondok ini bertujuan itu menghimpun atau mengajari anak-anak terutama yang ada di lingkungan Sembusari atau daerah Tepukan ini, mengajari tentang keagamaan, tentang amaliyah, ubudiyah, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Kegiatan atau program apa saja yang biasanya dilaksanakan setiap malam Jumat? Kalau kegiatan malam Jumat itu ada istighosah. Istighosah itu biasanya sore hari istighosah. Terus ada sholawat berjanji atau setelah sholat isya, nanti setelah sholat maghrib sampai setelah sholat isya itu biasanya baca sholawat gitu. Sholawat al-berjanji. Terus pagi itu biasanya ada khatmil Quran di hari Jumat, Jumat manis, Jumat pagi itu. Jadi ada khatmil Quran itu satu hari full. Kalau di malam, kalau fokus di hari Jumat. Kalau terkait istighosahnya itu, kalau malam Jumat, kalau istighosah itu ya sebenarnya tidak fokus pada malam Jumat, fokusnya kepada setiap hari sore, pagi, sore. Jadi istighosah itu tak cuma fokus pada Jumat, tapi di lain Jumat juga seperti itu, juga istighosah pagi dan sore.
biasanya kegiatan pengajian kitab taklim itu biasanya dilaksanakan atau diadakan setiap hari apa? Kalau itu kebetulan kami yang megang itu ditaruh pada malam Rabu. Malam Rabu. Ya, malam Rabu. Setiap hari Rabu berarti. Setiap malam Rabu ba'da Isya. Dan kebetulan hari Minggu kosong, malam Minggu kosong, hari Sabtu malam Minggu kosong itu kami juga letakkan pada waktu itu. Jadi taklimnya sekarang saat ini dua kali itu. Cuma punya rencana malam Minggu itu dikasih kitab Sulamut Taufik gitu. Cuman sementara masih taklim itu ada 2 malam pengajarannya. Nah, kalau terkait kitab taklim itu langsung dibagikan ke santrinya atau santrinya harus beli terlebih dahulu, Ustaz? Santrinya memang di awal pertama kali daftar itu harus dengan uang kitab. Jadi uang kitab sekaligus uang seragam, uang pendaftaran gitu. Jadi di awal itu sudah santrinya yang beli, cuman dikoordinasi atau dipegang, di handle oleh pengurus. Jadi pengurus yang beli nanti dikasih kepada anak-anaknya. Selain digunakan sebagai tempat pondok pesantren Al-Miftah, khususnya yang ada di Sembusari, Kaliwates, Jember, selain pondok pesantren ini digunakan sebagai tempat apa? Selain sebagai tempat mengajar, anak mengaji, digunakan sebagai tempat juga digunakan untuk hubungan kebaikan dengan masyarakat. Istilahnya di tempat ini juga kadang ada istiwasa dengan masyarakat. Jadi ditaruh di pesantren ini. Jadi tak fokus kepada anak-anak yang belajar atau kepada santri. Di pondok ini juga dimanfaatkan kepada masyarakat. Diadakan istiwasa dengan masyarakat, menghubungkan antara pengurus, santri dan masyarakat yang bertempat di pondok ini. Nah, kalau terkait itu apa misi dan misinya yang ada di pondok pesantren itu gimana? Yang terkait misi dan misi. Misinya ada ingin mencetak anak yang berakhlakul karimah, bertingkah laku yang sopan, terus berilmu wawasan luas, anak yang cerdas. Itu yang menjadi misi pondok pesantren ini. Jadi visinya itu bagaimana nanti anak ini bisa berkembang, bisa membahagiakan kepada seluruh Nusantara, kepada Indonesia khususnya, dan terutama kepada orang tuanya. Bisa disebutkan kegiatan atau program yang formal dan informal? Kalau yang non formal, kalau yang formal itu di sini cuma TK atau PAUD, RA. Ya, RA. Kalau yang kalau yang formal, kalau yang non formal itu ada I'dadiyah, ada Ibtidaiyah, ada ada tahfidul Quran, ada hadis arba'in, tahfidz hadis arba'in, dan juga ada pengajaran Lughatul Arabiyah, dan ada beberapa yang lain. Biasanya itu SPP atau anaknya santri di sini itu biasanya ditarik berapa? Ditarik 100.000. Oh, 100.000 itu berarti setiap bulannya? Setiap bulan. Setiap bulan itu 115.000. 100 itu fokus kepada pesantren atau pesantrenan, 15.000 itu kepada pendidikan. Jadi santri yang di sini dididik oleh kepengurusan
bagaimana nanti dalam segi pendidikannya itu kita tidak kewalahan. Jadi punya keuangan, terutama kan penting keuangan itu dalam sebuah program, maka dibuatilah namanya kebenaran dalam sebuah pendidikan. Yang 100.000 itu khusus kepada kepesantrenan, meliputi air, listrik, dan juga kebersihan yang lain. Itu berarti bayarnya langsung ke pengurusnya atau ke bendaharanya? Ke pengurus, Ke pengurus yang diangkat menjadi bendahara. Apa persyaratan yang masuk untuk menjadi peserta didik yang ingin mondok di pesantren Al-Miftah? Semuanya siapapun boleh dan bisa untuk mendaftarkan diri kepada Pondok Pesantren Miftahul Kebun Jeruk ini atau di bawah naungan Yayasan Al-Miftah ini, kecuali yang khusus memang laki-laki, karena di sini tidak menerima yang perempuan. Akan tetapi ketika kita daftar sudah menjadi santri, sudah pernyataan dengan pengurusan, maka harus mengikuti peraturan dan program yang sudah ditetapkan oleh kepengurusan. Seperti itu. Jadi di sini nanti ketika ada santri mendaftarkan diri menjadi santri Al-Miftah, menjadi santri Kebun Jeruk ini, maka punya kewajiban untuk mentaati program atau undang-undang yang sudah dibangun oleh kepengurusan. Berarti anak yang ingin mondok di sini berarti itu harus daftar terlebih dahulu gitu, Ustaz? Apa target untuk lulus apa yang sudah keluar dari pondok pesantren Al-Miftah? Target kepada para santri yang sudah lulus, yang sudah keluar menjadi alumni, itu yang tujuan atau permintaan dari kepengurusan itu ada sebuah kecintaan kepada pesantren ini tetap harus kita jalani, harus kita ikat dengan hubungan dengan pesantren yang sudah menjadi alumni. Dan santri-santri yang sudah menjadi alumni harus juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah jalan di pesantren. Intinya di pesantren ada berjemaah, ada kajian kitab, ada ngaji Al-Quran, maka di rumah atau di luar pesantren juga kami harap untuk juga melaksanakan seperti itu, tak cuma di pesantren ini. Makanya alumni juga harus melakukan kegiatannya seperti mestinya ada di pesantren, dan juga hubungan baik dengan pesantren tetap kita jalani. Nah, kalau seandainya ada yang melanggar, ada yang mengikuti kegiatan kayak kajian kitab terus sama sholat berjamaah, itu gimana? Apa ada sanksi atau gimana? Iya, santri yang karena itu adalah sebuah kewajiban juga, undang-undang juga, maka di mana ada kewajiban mesti ada larangan, dan setiap ada larangan mesti ada tindakan juga. Maka yang melanggar maka akan ditindak, diberdirikan, ditindaklanjuti, terus beberapa kali lagi juga tidak bisa seperti itu, maka akan ada dikasih surat pernyataan. Tapi kalau surat pernyataan itu tidak ada efek jerahnya kepada mereka, maka jalan terakhirnya akan kami pasrahkan kembali kepada orang tuanya. Udah dikeluarkan gitu misalnya. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran pondok pesantren Al-Miftah di dalam lingkungan masyarakat? Alhamdulillah, perannya itu tetap sebagai mestinya pesantren. Kami melakukan hubungan antara pesantren dengan masyarakat, bagaimana tetap akan ada hubungan baik dengan masyarakat itu. Jadi ketika ada kebutuhan di luar, di masyarakat itu yang memerlukan tenaga dari santri atau dari pengurus, kami tetap ajak pengurus dan santri itu untuk kerjasama dengan masyarakat.
Jadi tak cuma di bidang agama atau ubudiyah yang kita ajak, tapi juga di bidang sosialisasi atau sosial juga kami ajak gotong-gotong royong dengan masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.